Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa PPDB SMP IT dan SMA Islam Plus An-Nahdlatul Al-Islami tahun ajaran 2024-2025 telah dibuka. Di sini pelajaran agamanya banyak loh. Ada nahwu, shorof, tarikh, fikih, hadis, tahsin, dan juga tajwid yang diajarin langsung sama Syekh Akram dari Arab loh. Gak cuman itu, di sini juga ada program optimalisasi tahfiz dan pengembangan bahasa Arab dan Inggris. Di sini eskulnya banyak loh. Kamu suka futsal, voli, atau badminton, bahkan pramuka dan silat di sini ada. Makanya nggak usah lama, langsung daftarkan diri kalian di sini. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan kembali memanfaatkan waktu kita yang singkat, yang ringkas, namun tentu sangat penting dan sangat berharga bagi kehidupan kita dalam memanfaatkannya, mempelajari sebahagian dari ajaran-ajaran Islam, yaitu masalah utama dalam akidah dan prinsip-prinsip ketauhidan. Kita memasuki pembahasan yang ke-25, yaitu bab ma jaa fil kuhan wa nahwihim, yaitu bab tentang hukum kuhan, jama dari kahin, yaitu para dukun, paranormal, para peramal, dan yang sejenisnya. Rawa Muslimun fi sahihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man atta arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang datang kepada paranormal, kepada peramal atau dukun, lalu dia menanyakan tentang sesuatu, ketika diberitahukan dia membenarkan apa yang disampaikan oleh paranormal tersebut, maka sabda Rasulullah, orang tersebut tidak akan diterima sholatnya oleh Allah selama 40 hari. Jadi ini sangat berat hukuman orang yang bertanya dan mempercayai ramalan seorang dukun, seorang peramal dan paranormal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, siapa yang datang kepada dukun atau paranormal, kemudian dia membenarkan apa saja yang dikatakannya, diramalkannya, maka berarti ia telah kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia disebut kufur kepada apa yang dibawa Nabi Muhammad? Karena yang dibawa Nabi Muhammad, kitabullah dan sunnah Rasul, jelas melarang, mengharamkan kita meramal nasib, keberuntungan dan kesialan
tentang diri kita maupun diri orang lain dengan cara-cara perdukunan, cara-cara sihir dan cara-cara peramalan. Karena itu bertentangan dengan prinsip akidah Islam bahwa perkara gaib hanya Allah yang Maha tahu. Bahwa masalah nasib, masalah rizki, masalah karir, masalah musibah, keberuntungan dan kesialan, semuanya itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia hanya boleh mengikuti, mencari kemanfaatan, menolak kemudaratan, menghindari kerugian, kesialan, itu dengan cara-cara yang disyariatkan juga. Dengan cara ikhtiar dan doa yang telah diajarkan oleh syariat. Bukan dengan cara meramal, menebak-menebak, menerka dengan bantuan-bantuan bisikan alam gaib dari syaitan bangsa jin melalui lisan para dukun, para tukang sihir. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an, laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu aw takahhana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Imran bin Husain secara marfu dari Rasulullah, Rasul bersabda, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an, dari Imran bin Husain yang diriwayatkan secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu aw takahhana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu. Bukanlah golongan umatku, sabda Rasulullah, orang-orang yang melakukan tatoyur, yaitu menganggap sial terhadap sesuatu, apakah suara burung, apakah terbangnya burung, apakah dengan tanggal tertentu, bulan tertentu, dengan bintang-bintang tertentu. Maka kata Nabi, bukan umatku yang suka menggantungkan ramalan-ramalan nasib dirinya, keberuntungan dan kecelakaan atau kesialan dirinya kepada ramalan-ramalan tersebut. Au tutuyyiru lahu, atau dia minta diramalkan. Ini menunjukkan peramalnya maupun yang diramalkannya, pentiarohnya maupun yang minta ditiarohnya. Au takahana au tukuhina lahu, atau orang yang mendukuni seseorang atau mendukunkan orang lain. Jadi baik dia pelaku dukunnya, paranormalnya, ataupun dia meminta didukunkan. Au sahara au suhira lahu, atau dia melakukan sihir atau dia minta disihirkan untuknya kepada orang lain. Waman atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang datang kepada dukun lalu dia membenarkan ramalan-ramalan yang dikatakannya, maka ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada tuntunan Al-Qur'an. Berkata Imam Al-Baghawi, qala Al-Baghawi, al-Arab alladhi yad'i ma'rifatal umur bimuqaddamatin yastadilu biha 'alal masruq wa makanid dhalah. Yang disebut dengan Arab itu adalah seseorang yang mendakwakan, mengaku-ngaku bahwa dia bisa mengetahui perkara-perkara yang akan atau yang telah terjadi.
Umpamanya bisa mengetahui siapa yang mencuri barang seseorang, kemudian bisa mengetahui di mana anaknya yang hilang, di mana posisi pencuri yang mencuri barang itu sekarang, dengan cara apa? Yaitu dengan cara meminta bantuan bisikan-bisikan dari syaitan. Itu namanya arraf, yaitu mengaku mengetahui tentang perkara-perkara yang sudah terjadi atau sedang terjadi dari kejadian-kejadian yang terkait dengan pencurian atau kehilangan barang, kehilangan hewan, kehilangan orang. Intinya dia tetap dikategorikan sebagai dukun dan paranormal. Wal kahin huwa alladhi yukhbiru anil mughibati fil mustaqbal. Sedangkan kahin adalah dukun-dukun yang meramal tentang masa depan. Nah, jadi baik arraf atau kahin pada dasarnya adalah dukun dan paranormal. Tapi kalau meramalkan, menebak-nebak itu apa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi dari perkara-perkara pencurian, kehilangan, kemudian peristiwa-peristiwa yang pelik, maka itu dikatakan sebagai arraf. Tapi siapa yang meramal tentang masa depan seseorang, masa depan tentang suatu kejadian yang akan datang dengan bantuan bisikan-bisikan syaitan, ini disebut dengan kahin. Maka intinya dalam ajaran Islam, orang tidak boleh melakukan perdukungan, melakukan sihir, melakukan peramalan. Sebagaimana dia tidak boleh juga meminta diramalkan, didukunkan kepada orang lain. Begitu pula dia tidak boleh meminta seseorang untuk menyihir, meramalkan orang lain. Dan jika dia membenarkannya, meyakini itu sebagai kebenaran, seolah-olah datang daripada ilmu Allah kepada orang tersebut, padahal itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Sebagaimana telah diterangkan dalam bab sebelumnya, yaitu syaitan-syaitan yang mencuri berita-berita langit yang kemudian dia mencampur baurkan dengan kedustaan-kedustaan yang berlipat ganda. Maka sama saja dia dengan mengingkari, kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut yang mengotori, merusak kemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.